Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad membuka musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Simpur. Sebagaimana kecamatan lainnya, pembukaan musrenbang juga dilakukan secara virtual dari ruang media center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Muhammad Nur dan Ketua Bapelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Arlian Syahrial pada Senin 8 Februari 2021. Dalam laporannya dari Aula Kecamatan, Camat Simpur Muhammad Taufikur Rahman menyampaikan bahwa musrenbang kali ini berbeda dari musrenbang tahun sebelumnya karena dilaksanakan secara virtual dan jumlah yang diundang pun dibatasi menyesuaikan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Selatan yang langsung dibacakan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan, musrenbang yang dilaksanakan kali ini merupakan rangkaian proses pembangunan yang mempertemukan unsur-unsur partisipatif aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah. Mohon maaf dari Bapak Dr. Andus Sajamat TV Bupati Hulu Sungai Selatan, yang pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa membuka secara langsung musrenbang Kecamatan Simpur dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kepada kami dimintakan untuk membacakan sambutan tertulis beliau yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta kelapangan untuk kita dapat berkumpul dan bertatap muka baik secara langsung maupun melalui media online dalam rangka mengikuti kegiatan musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat Kecamatan Simpur tahun 2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin undangan yang berbahagia, saya menyambut baik terlaksananya kegiatan musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat Kecamatan Simpur pada hari ini. Meskipun kita berada dalam kondisi dan suasana masa pandemi, namun hendaknya hal ini jangan sampai menjadikan pelaksanaan kegiatan kita menjadi terhalang dan terganggu. Mari kita berdoa semoga musibah ini segera berlalu dengan kita terus berupaya secara maksimal untuk mengatasinya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut berperan aktif mendukung dan mensosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat. Dengan dukungan dan peran aktif kita semua, diharapkan pandemi ini segera berakhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, musrenbang yang kita laksanakan ini merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang mempertemukan unsur-unsur partisipatif aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 dan selanjutnya menjadi APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu kami berharap apa yang menjadi aspirasi dan kebijakan agar dapat selaras melalui forum musrenbang ini sehingga dapat disesuaikan dengan pedoman kita, yaitu RPCMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Target dan sasaran indikator pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 antara lain: angka indeks pembangunan manusia ditargetkan 71,08%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2,53%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96%, tingkat kemiskinan ditargetkan menjadi turun 5,40%, indeks Gini ditargetkan sebesar 0,275, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan meningkat menjadi 61,28, tingkat pertumbuhan penduduk ditargetkan sebesar 1,053%,
Indeks desa membangun ditargetkan sebesar 0,67. Indeks pembangunan gender ditargetkan menjadi 90,81. Indeks reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 73. Predikat akib ditargetkan menjadi angka 83,79. Opini BPK terhadap LKPD ditargetkan kembali memperoleh predikat WPP. Indeks profesionalisme ASN ditargetkan menjadi 69,42. Sistem pemerintah berbasis elektronik ditargetkan sebesar 3,0%. Indeks pelayanan publik ditargetkan menjadi 4,21. Saya berharap target sasaran indikator pembangunan tahun 2021 tersebut dapat kita capai, dan selanjutnya untuk tahun 2022 dapat kita rencanakan untuk lebih meningkat lagi sebagaimana mestinya. Sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara, pemerintah daerah akan berusaha secara maksimal menampung aspirasi masyarakat melalui musrembang ini. Tetapi hasilnya sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa orientasi pembangunan kita tidaklah pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diharapkan menyentuh aspek peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan. Pembangunan fisik bisa memungkinkan diarahkan agar dapat dilaksanakan dengan padat karya oleh masyarakat sendiri, di mana dana desa agar dapat diarahkan pada program yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk dilakukan evaluasi dan dipertimbangkan kembali berdasarkan skala prioritas. Segala usulan sepanjang masih sesuai dengan RPJMD, maka masih dapat dan memungkinkan untuk dilaksanakan penyesuaian. Tetapi kalau tidak sesuai dengan RPJMD, akan sangat sulit untuk kita realisasikan. Setiap desa juga diharapkan dapat mengarahkan dana desa dalam rangka mitigasi dan pencegahan bencana untuk mengurangi resiko dampak bencana. Dalam keadaan darurat dan kejadian luar biasa dengan tujuan penyelamatan, maka dana desa juga bisa digunakan saat tanggap darurat bencana di alam di daerah kita. Hadirin undangan yang berbahagia, menutup sambutan ini saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan musrembang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan Simpur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan memudahkan usaha kita bersama untuk melaksanakan pembangunan menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis, demi terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan musrembang RKPD tahun 2022 tingkat Kecamatan Simpur pada hari ini Senin tanggal 8 Februari 2021 saya nyatakan resmi dimulai. Sekian dan terima kasih. Bupati Hulu Sungai Selatan, cap dan tanda tangan tertanda Dr. Andus Haji Ahmad Fikri MAP. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, demikian telah kami bacakan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan pada musrembang Kecamatan Simpur tahun ini. Pada kesempatan yang baik ini izinkan juga kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tetap berharap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar masyarakat kita terus meningkatkan protokol kesehatan, karena ini adalah sebuah upaya kita, ikhtiar kita untuk mencegah dan agar tidak berkembang pandemi ini dan mudah-mudahan cepat berakhir. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan-hajatan perkawinan, kami berharap agar bisa berkoordinasi dengan camat dan satgas di tingkat desa agar bisa diberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
terlebih lagi menjelang di bulan Rajab, agar kami berharap tidak ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, apalagi tidak terpenuhinya protokol kesehatan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada peserta musrembang, kepala desa dan seluruh masyarakat Kecamatan Simpur, camat yang baru dilantik pada tanggal 3 Februari kemarin, kami dari jajaran pemerintah daerah menitipkan camat yang baru ini, mudah-mudahan beliau bisa bersinergi dan terus mengupayakan kemajuan di Kecamatan Simpur. Kami juga tadi mendengarkan tentang daftar panjang atas apa yang menjadi usulan di Kecamatan Simpur dengan dana yang sangat terbatas. Hari ini bisa didiskusikan yang mana yang benar-benar menjadi prioritas kita. Sebagaimana disampaikan Bapak Bupati dalam sambutannya, bahwa yang terpenting salah satu poin kita hari ini tidak semata-mata membicarakan persoalan fisik, tetapi persoalan kesejahteraan. Sebagaimana sering kami sampaikan bahwa desa adalah bagian terdepan yang paling dekat bersentuhan dengan persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan. Oleh karena itu menjadi kegembiraan dan kebahagiaan kita semua kalau kita mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita yang sekarang berada pada garis kemiskinan menjadi keluarga yang lebih mampu lagi secara ekonomi. Tentu menjadi sebuah ironi dan keprihatinan kita di tengah-tengah jalan kita yang sangat bagus, sarana prasarana kita yang baik, dengan berbagai fasilitas yang memadai. Di tengah-tengah kita masih ada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tentu kita tidak enak hati, dan ini tentu juga menjadi adalah bagian terpenting dari sejahtera dunia dan akhirat. Karena kata Rasulullah, tidaklah menjadi umatku orang yang mengetahui saudaranya di kiri kanannya itu tidur dalam keadaan lapar. Oleh karena itu menjadi catatan penting bagi kita semua bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita ini. Sekali lagi, desa adalah yang paling terdepan dan paling berdekatan dengan persoalan kesejahteraan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami titip, pergunakanlah dana-dana desa ini untuk mensejahterakan masyarakat kita. Di porong-porong yang sangat tepat ini, bicarakanlah bagaimana cara-cara kita mengangkat harkat dan martabat keluarga kita yang berkekurangan, termasuk barangkali anak-anak yang putus sekolah dalam usia produktif di pendidikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas harapan Pak Camat dari desa berkembang menjadi desa maju dan mudah-mudahan menjadi desa mandiri. Salah satu kata kunci dari semua itu adalah partisipasi. Tidak akan pernah berhasil proses pembangunan tanpa partisipasi. Ukuran keberhasilan itu adalah partisipasi. Tadi disebutkan Pak Bupati dalam sambutan tertulis persoalan bencana. Yang paling sering terjadi adalah pohon tumbang. Kami ulangi persoalan pohon tumbang. Kalau pemilik pohon ini pohon tumbang jatuh ke rumahnya sendiri tidak masalah. Tetapi kalau pohon yang tumbang ini jatuh ke rumah orang lain, tentu ini menjadi persoalan. Oleh karena itu sebagai bentuk partisipasi kami berharap kepada kepala desa dan jajaran kita semua untuk memperhatikan jika ada pohon yang condong dan cenderung kita yakini kalau ditiup angin akan roboh, lebih baik di awal-awal kita tebang. Kalau itu bukan pemilik pohon, bisa mengajukan permohonan kepada pemilik pohon. Lebih idealnya adalah pemilik pohon itu yang lebih awal memperhatikannya. Karena hampir setiap kejadian kita akan memberikan bantuan sekian juta rupiah kepada rumah yang tumbang ini. Tentu akan lebih arif dan bijaksana kalau pohon-pohon yang sudah tinggi, usianya sudah tua, barangkali juga tidak terlalu produktif lagi, kita tebang saja di awal daripada menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau sekedar rumah yang roboh, tentu itu bisa kita perbaiki. Tetapi kalau sampai menimbulkan korban jiwa, ini tentu akan membuat kita merasa bersalah semua. Oleh karena itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada hal-hal persoalan yang kecil seperti ini, kami berharap bisa menjadi perhatian kita semua. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tetap penuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, hindari kerumunan, karena inilah upaya yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim Liputan HSS TV melaporkan.